Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau kemudian ada yang melihat perbandingan antara perlakuan pemerintah sebelumnya dengan pemerintah saat ini, bagaimana beberapa terpidana sebenarnya sudah divonis mati, tetapi lama sekali untuk dilakukan eksekusi, sementara sekarang yang dieksekusi saat ini adalah sebenarnya orang-orang yang sudah menunggu dari pemerintahan sebelumnya. Ya, jadi memang ini ada persoalan teknis ya. Surat ketetapannya juga terkadang lambat dari Presiden. Ya. Kemudian satu lagi ada persoalan peraturan perundang-undangan di mana terpidana mati ini juga bisa meminta gerasi ya, dan kemudian peninjauan kembali. Dan kita menyaksikan ada gerasi yang diberikan kepada terpidana mati pada pemerintahan sebelumnya. Ya, terpidana pada pemerintahan lalu. Ya. Nah, kita harapkan memang pemerintahan sekarang itu harus lebih tegas, harus lebih berani, ya, tidak diskriminatif. Jadi untuk gembong-gembong narkoba, ya, itu tidak ada gerasi. Bahkan kalau perlu ke depan ditinjau kembali peraturan perundang-undangannya. Jadi mereka yang terlibat dalam peredaran narkoba dalam skala besar tidak lagi diberi kesempatan untuk peninjauan kembali. Jadi keputusan mereka cukup di tingkat kasasi. Jadi tingkat pertama, banding dan kasasi selesai. Jadi itu selesai, final dan mengikat. Ini termasuk yang akan jadi prioritas DPR. Saya pikir ke depan memang perlu diperhatikan. Makanya tugas Menko Polhukam itulah ya mencoba melihat, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan terkait dengan bagaimana upaya negara mencegah dan memberantas korupsi. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, bea cukai, ya, kemudian juga TNI, bahkan juga Kementerian Hukum dan HAM, terutama lapas-lapasnya yang juga hari ini tidak steril dari peredaran narkoba. Nah, ini kan persoalan gitu loh. Belum lagi nanti kita lihat di tengah-tengah masyarakat, ya kan. Nah, karenanya memang sekali lagi ini perlu menjadi agenda bersama, ya, agenda bersama sehingga kemudian seluruh institusi di negara ini yang kemudian bersinggungan dengan upaya untuk mencegah dan memberantas narkoba ini harus dilibatkan. Dan yang paling penting juga anggaran gitu loh. Nah, persoalannya ya di Komisi 3 kami tahu bahwa anggaran BNN itu memang sangat minim, sangat minimalis, ya, sangat minimalis. Apakah karena ini kelembagaannya berbentuk badan sehingga kemudian anggarannya tidak sebesar di level kementerian. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan melihat bahwa kemudian narkoba sudah tidak mengenal tempat, tidak mengenal status sosial, maka memang perlu diperkirakan apakah cukup dengan selevel badan kita bisa mengantisipasi kemudian bisa membebaskan Indonesia dari narkoba. Ini penting sebab ketika dia badan nanti dia ada secara psikologi dia ketika berhadapan dengan menteri ya, dengan yang lain-lainnya ini juga jadi persoalan walaupun ya kepala badan itu bintangnya 3. Tapi ini ada persoalan kelembagaan. Persoalan kelembagaan, persoalan sumber daya manusia, persoalan anggaran, persoalan peraturan perundang-undangan, persoalan partisipasi masyarakat. Oke, baik. Pak Azhar, bagaimana caranya masyarakat membantu atau memberi support moral atau ikut berpartisipasi untuk bisa mendorong pemerintah bisa berdiri dengan tegak, kemudian dengan tegas bisa lantang mengatakan bahwa kita akan menindak orang-orang yang memang sudah seharusnya dipidana mati? Ya, begini, memang tadi Pak Dewan sudah tidak ada diskriminasi ya. Satu ya. Kedua, saya melihat bahwa usaha pemerintah yang lalu seperti Pak Menkumham, Pak Amir Samsudin, Pak Udin itu sudah mati-matian jungkir balik, tapi lapas itu tidak steril juga. Tetap sih. Jadi saya mungkin ada usulan yang mungkin ekstrim ya, bahwa ini kita harus ini hulunya Pak ya, hulunya. Kan sudah terbukti bahwa peredaran gelap itu di luar hulunya di dalam penjara ceritanya ya Pak. Peredaran gelap di luar 60% dikendalikan dari dalam Pak. Ya. Sedangkan dari dalam ini yang namanya ruang rumah tahanan SMS dan sebagainya tidak berfungsi. Jadi kami ada usulan yang agak ekstrim bahwa untuk para napi narkoba ya, napi pelaku narkoba, terutama pada sindikat, katakanlah yang dapat hukuman antara 5 tahun ke atas itu, dipindahkan dari satu lokasi di suatu pulau. Satu pulau yang betul-betul steril, tidak ada hubungan alat komunikasi, tidak ada hubungan dengan manusia luar ya. Kalaupun keluarga mau ke sana, diantar dari pantai kan, dan pengamanan ini diberikan suatu unit yang khusus. Bukan lagi lapas, bukan lagi sipir-sipir, bukan lagi polisi, dan satu unit khusus untuk pengamanan. Ini sudah bisa memisahkan, paling tidak kegiatan pengendalian itu sudah bisa terputus. Itu pertama kali. Baik, nanti kita mudah-mudahan bisa jadi masukan buat Pak Nasir nanti dibahas di Komisi 3 DPR. Terima kasih Pak Nasir dan Pak Azhar untuk waktunya bersama Prime Time Talk. Dan pemirsa, kami masih akan kembali saat lagi.